kebakaran misalnya seperti itu. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Kata-kata pujian Ngabalin bagaikan parfum isi ulang, meski harum, tetapi palsu, dan berakhir menjadi pecundang dari sebuah rezim yang baru. Membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Hasan Nasbi bagaikan seorang kekasih labil ketika menyatakan mundur dari jabatannya. Hari ini bilang putus, besok minta balikan lagi. Sungguh kau terlalu. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Dalam pergantian sebuah rezim kekuasaan, pasti terdapat pengamen politik yang akan selalu bernyanyi manis kepada penguasa. Namun tidak ada yang abadi di dalam politik. Begitu juga untuk para pengamen politik ini. Kali ini kita akan membahas pengamen politik yang menjadi pecundang dan pemenang dari sebuah rezim yang baru. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Para pecundang di rezim yang baru. Yang pertama, ada Fajrul Rahman, aktivis 98 yang mabuk kekuasaan ketika berada di dalam sebuah rezim penguasa. Sangat vokal membela rezim lama dengan narasi pujian terhadap penguasa. Itulah bahaya dari jabatan dan kekuasaan. Mampu merubah aktivis 98 yang tajam mendadak tumpul di depan penguasa. Pujian Fajrul Rahman terhadap penguasa bagaikan balon yang berwarna-warni. Memang indah, namun sayang hanya berisi angin semata dan berakhir menjadi pecundang di sebuah rezim yang baru. Kalau saya, Twitter saya followernya 2 juta, terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang Rocky. Saudara Fajrul Rahman, dia nggak punya kebebasan karena dia mengikatkan diri pada istana, maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh di luar yang dia pikirkan, nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, Tajam. maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya. Saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah tiba-tiba di sini berteriak, entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran misalnya seperti itu. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu kedunguan Anda. Ini yang terjadi Rocky, jadi adalah upaya untuk seolah-olah ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Jadi di titik ini saya ingin membantah bahwa tidak, artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Belum selesai kan saya. Kecuali Anda menuduh bahwa semua SBY, Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya, udah Habibie dan karena menjalankan Pancasila. udah paham. Semua orang bersumpah untuk tidak mencuri, tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah maka dia paham gitu. Itu salah logikanya di situ. Sama seperti diterangkan oleh Fajrul tadi. Indeks demokrasi justru menurun di statistik BPS sampai 2019, angka 2020 belum keluar itu tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada inti soal tadi. Tunggu. Iya, udah stop aja itu. Itu you baca aja kalau cuma soal teknis. Dan akhirnya saudara Fajrul Rahman berakhir duka, menjadi yang terbuang di rezim yang baru. Sabar ya Pak, nanti kita coba ngamen lagi ya, oke? Begini, jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa saja? Tidak ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi ya, hati-hati. Rocky hati-hati, udah bisa gitu. Lupa ya Bapak, pernah jadi aktivis, kocak. Rocky hati-hati.
Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden Diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. saya, Diskusi ilmiah itu hoax. Coba. kami, Presiden Itu harus Jokowi, dijawab. saya dan Bung Fajrul, itu harus dijawab. Mengapa diskusi Bilang ilmiah hoax ini bilang. di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh Pemerintahan Jokowi tidak tidak ada melakukan yang apa-apa. Jokowi melarang. Itu kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? You terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, apa? kamu Yang ini misalnya misalnya aja. yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian Terus? kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky Gini itu ya. berlebih-lebihan. Ini ya, Rocky. ini saya terangkan ya. Kamu Bapak itu berlebih-lebihan. kau yang kurang-kurangan. Ini ya. Kena deh. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Cerdas. Paham? Itu yang kita kerjakan. Ya, karena itu bilang, Itulah kenapa yang bikin paralelisasi itu? Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue. Yang kedua, ada politisi dari Golkar, El Ngabalin, yang sekarang terbuang dari rezim penguasa yang baru. Kita tentu masih ingat betapa hebatnya El Ngabalin ketika membela penguasa dari kritik semua kalangan. Saking hebatnya, El Ngabalin sampai lupa dengan membela penguasa terlalu berlebihan dan terkesan menjadi feodal, serta di luar dari realita yang ada. Kata-kata pujian Ngabalin bagaikan parfum isi ulang, meski harum, tetapi palsu, dan berakhir menjadi pecundang dari sebuah rezim yang baru. Maka membangun optimisme itulah yang menurut saya adalah rakyat Indonesia hari ini membutuhkan semangat yang harus dibangun dari masyarakat terpelajar seperti kita yang duduk pada malam hari ini. Itu aja sebetulnya inti yang saya maksudkan. Silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Wih, keren, Dokter Ngabalin. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Wih, gagah benar. Pejabat kita yang satu ini, mantap. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Sombong amat. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data bang, 1 juta PHK kata Iya, Pak Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang presiden dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Mungkin nyanyian pujian Ngabalin terhadap penguasa sudah tidak laku lagi. Dan akhirnya berakhir duka, menjadi yang terbuang di rezim yang baru. Medan memang top.
Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Oke guys, kita lanjut ke bagian pemenang di rezim yang baru. Yang pertama, tak lain tak bukan ada Mr. Q, Kodari, pendukung kekuasaan, berkedok pengamat politik yang sangat getol membela penguasa. Akhirnya merasakan jeripayahnya selama ini. Jadi pejabat juga coy. Sekarang Kodari menjabat sebagai wakil kepala staf kepresidenan dalam pemerintahan Prabowo. Keren ya Bapak? Cerdas. Kodari bagaikan seorang mantan pacar yang sangat baik, tapi hanya ketika ada maunya, dan sekarang menjadi pemenang di rezim yang baru. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Baik. Iya. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang. Nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara, saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa, nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke. Wih, gagah bener. Apalagi udah jadi pejabat. Kocak. Lagian ngapain di-impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak, kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Sorry ye, kita mah nggak takut, nggak punya jabatan. Cair. Silakan Bung Rocky. Nanti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Yang kedua, ada Airplane Plan, Hasan Nasbi, pemuja kekuasaan berkedok konsultan politik, yang sekarang telah menjadi kepala komunikasi kepresidenan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hasan Nasbi adalah salah satu orang yang sangat vokal saat membela penguasa, dengan segala kata pujiannya, dan berakhir menjadi pemenang di rezim yang baru. Hasan Nasbi bagaikan seorang kekasih labil ketika menyatakan mundur dari jabatannya. Hari ini bilang putus, besok minta balikan lagi. Sungguh kau terlalu.
Apakah disebutkan apa alasan sesungguhnya dari mundurnya? Kalau mengutip dari apa yang dia sampaikan lewat video di media sosial itu, Yan dan juga saudara, kalau ada persoalan yang di luar kemampuan saya, kita pun harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi. Status atau surat pengunduran diri kemarin itu berarti tidak diterima atau gimana, Bang? Pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet. Hari ini saya mulai ngantor lagi. Ya, gitu kira-kira. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana? Pada kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Udah dimasak aja. Udah dimasak aja. Soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Pertama tentu saja tentang yang lagi rame nih, Pak Prabowo memanggil sejumlah menteri dan calon menteri. Terus kemudian ada narasi bahwa ini adalah kalau melihat bahwa banyaknya para menteri Jokowi dan wamennya Jokowi ikut masuk, itu bahwa Jokowi masih cawe-cawe gitu ya. Soal faktor ya, Jokowi saya ini. cuma kadang-kadang terganggu saja dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pikiran yang buruk. Maksudnya pikirannya terlalu buruk menurut saya, sehingga harus melabel orang dengan kata-kata yang buruk juga. Kalau saya berdiskusi dengan Mas Sahal, bukan berarti saya cawe-cawe loh. Ya, seorang presiden mau membangun bangsa, diskusinya pasti dengan banyak orang. Masa dia googling aja sendiri di kamar terus nyari orang untuk jadi talent, misalnya talent scouting nih, untuk siapa yang akan membantu dia, terus dia googling aja sendiri, nggak mau ada intervensi orang, dia googling aja sendiri, kan nggak begitu. Tentu juga salah satu orang yang paling layak ditanya nih di Republik ini siapa? Jokowi kan, yang sudah 10 tahun itu tahu nih si A, si B, si C kinerjanya gimana, itu kan sangat tahu. Ya jelas lah dibela, biar dapat rekomendasi lagi kan, ya toh? Itu bukan cawe-cawe, karena yang menentukan di akhir kan Pak Prabowo. Setelah ngomong dengan sekian banyak orang, ini oke, yang ini nggak oke, yang ini masuk, yang ini nggak masuk, kan beliau sendiri yang masuk. Yang ketiga, ada Ade Armando. Penjilat berkedok akademisi ini adalah seorang maniak Jokowi sejati yang selalu rela pasang badan untuk sang majikan. Dan akhirnya perjuangannya berhasil ketika ia menjadi penjilat termahal di tahun 2025 ini saat diangkat menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power. Anjay, ternyata semua pemenang ini tak ubahnya hanyalah seorang penjilat yang memuji kekuasaan dengan mengharapkan jabatan untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak hal yang lain, Anda memang Pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu disampaikan, betul ya? Dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Pembohong, kau pembohong. Kita harus bagian dari partai Mas Ade. Enggak, Ya, kan kantor Anda di Menteng. So, mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini, performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Nih, bandingin sama siapa? Dan saya sebagai seorang saya bisa menyebut diri saya sebagai pecinta Jokowi ya. Saya pembela Jokowi dan saya merasa tidak pantas
presiden yang saya kagumi dan memang sudah berbuat banyak buat bangsa ini direndahkan seperti itu. Kan dari awal saya memposisikan diri sebagai pengkritik. Ada yang memuji presiden. Udah, hak mereka memuji. Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga mencilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Oke guys, itulah pemenang dan pecundang di rezim yang baru. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar.